Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan kami, Syafaat bagi Sahabat. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama dengan seorang anak muda yang luar biasa. Kembali kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan Nurul Kadarianti. Assalamualaikum, apa kabar Nurul? Berikan salam buat semuanya, teman-teman yang ada di rumah. Semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Nurul, kita mau berbincang-bincang lagi nih. Melanjutkan episode yang kemarin. Karena ini teman-teman banyak sekali pengen mendengar kisah selanjutnya mengenai perjalanan Nurul bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Nurul bercerita bahwa Nurul akhirnya datang ke satu gereja, kemudian mengikuti katekisasi. Dan selanjutnya apa yang dilewati Nurul waktu itu? Ya, pertama katekisasi yang dibahas itu tentang kasih dan pengampunan. Di situ sebagai orang percaya, pengikut Kristus, saya harus mengampuni. Di situ yang pertama kali yang terlintas di pikiran saya yaitu papa saya. Saya harus mengampuni papa saya. Kenapa papa? Kenapa nggak mama? Karena papa saya itu saya dendam sama papa saya sampai disimpan di hati saya itu sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun ya. Kalau boleh tahu dendamnya itu seperti apa sih kok sampai kalau orang bilang sampai mengakar gitu? Ya karena banyaknya cacian, hinaan itu saya berbekasnya itu wah ini karena papa, jadi saya benci banget sama papa saya. Saya juga harus kerja keras, saya pikirnya itu karena papa. Di saat teman-teman yang lain itu enak-enak main kesana kesini traveling, saya cuman bisa kerja. Di situ saya nyalahin papa juga. Akhirnya itu berakar terus dan terus di hati saya. Satu pertanyaan lagi mengenai papa. Sebenarnya hal apa sih yang sampai membuat Nurul ini sakitnya luar biasa hatinya? Karena sejak pergi itu papa tuh sering sebelum pergi itu papa KDRT dan itu dilihat oleh kita semua. Terus nggak nafkahin kita juga. Terus kita dapat hinaan karena papa, dan sejak saat itu, sejak papa pergi, kalau ditanya orang, saya selalu jawab, papanya kemana? Papa saya udah mati. Pasti saya bilang kayak gitu. Saya pun ngajarin ke adik-adik saya untuk jawab, kalau ditanya orang, papanya kemana? Pasti kita jawabnya udah mati, papanya udah mati. Di situ kita bener-bener dendam sama papa kita sendiri. Biasa ya, mungkin saking sakitnya gitu. Iya. Nah, kemudian setelah Nurul ini menerima Tuhan Yesus, kemudian apa yang ada di dalam hatinya Nurul tentang papa? Pertama kali saya dengar kata pengampunan, saya langsung berucap, Tuhan, saya udah mengampuni papa saya, apapun yang ia perbuat, saya ampuni beliau. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Ada ayat Tuhan yang selalu muncul, ampuni maka kamu akan diampuni. Itu selalu ada di sekeliling saya. Saya buka media sosial, ayat itu pasti ada, ampuni maka kamu akan diampuni. Saya bimbingan katekisasi, ayat itu selalu ada, ampuni maka kamu akan diampuni. Mungkin itu saya berpikir cara Tuhan untuk berbicara kepada saya agar saya benar-benar mengampuni papa saya, jangan hanya dari perkataan saja, tapi saya harus membuka komunikasi lagi sama papa saya. Nah, di waktu Nurul mengambil satu keputusan untuk mengampuni papa, itu apakah Nurul langsung lepas aku mengampuni papa, atau ada sesuatu yang kok aku berat tapi aku harus mengampuni, kok aku berat, bagaimana? Pastinya berat banget, 10 tahun saya pendam, dendam, tiba-tiba saya harus ampuni. Wah itu kayaknya susah banget, itu bener-bener susah, tapi Tuhan mau saya melakukan itu. Kalau kamu mencintai saya, kamu mau ikut saya, kamu harus mengampuni papa kamu. Kata Tuhan seperti itu ya, saya harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu akhirnya yang membuat Nurul punya keputusan gitu ya. Iya. Nah kemudian setelah Nurul mengampuni papa,
apa yang Nurul lakukan? Nurul itu kan sudah mengambil keputusan. Kemudian apa yang Nurul lakukan untuk menyatakan bahwa aku ini mengampuni papa gitu? Ya, karena ayat itu terus ada di sekeliling saya, ampuni maka kamu ampuni. Akhirnya saya cari kontaknya papa, ketemu kontak papa. Saya coba telepon papa pada malam itu, tapi nggak diangkat. Mungkin beliau udah tidur. Saya SMS, Pak ini aku Nurul, anak papa. Dan paginya itu papa langsung telepon aku. Disitulah kami mulai saling memaafkan. Dan aku juga minta ampun sama papa pun sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian waktu kan sudah 10 tahun nih, 10 tahun udah nggak pernah komunikasi sama papa. Waktu pertama kali mendengar suara papa, apa yang Nurul rasakan waktu itu? Pertama kali itu hati bergetar ya, ngedengar suara papa pertama kali itu kayaknya bergetar hati, pengen nangis, tapi ya dikuat-kuatin karena aku nggak mau nangis di depan papa, tapi tetap aja meleleh juga air matanya, tetap aja nangis juga untuk Pak, aku minta maaf untuk semuanya, aku udah salah. Ya. Kemudian waktu itu papa jawab apa? Iya Nurul, papa juga salah, papa minta maaf untuk semuanya, udah ninggalin kalian. Ada kata-kata papa, saya dengar tadi Nurul papa berkata bahwa papa minta maaf aku ninggalin kalian. Itu artinya kalau saya boleh menangkap bahwa di saat Nurul mengampuni itu ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Nah, kemudian sesudah kejadian itu, apa yang Nurul rasakan dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan? Ya, ikut Tuhan itu tentunya nggak mulus gitu aja. Pasti banyak pertentangan, terutama dari keluarga, dari teman-teman. Yang pertama kali tentang saya itu adik-adik saya. Mereka ngapain sih ikut Yesus? Tahu kan Yesus itu siapa? Mereka masih menganggapnya kan Yesus itu manusia, kenapa harus disembah? Ya, itulah tugas kita di dunia ini, untuk mengabarkan kebenaran itu. Itu juga masih tanggung jawab kita di situ. Ya, mereka marah besar, saya dicuekin berbulan-bulan di rumah, kayak nggak dianggap. Dan yang terakhir tahu itu mama yang terakhir tahu. Yang paling berat itu pertama kali itu karena saya itu sayang banget sama mama saya. Ada kata teman-teman saya itu, kalau kamu masuk Kristen, nanti mama kamu nggak akan masuk surga loh. Karena di dalam Islam itu kalau anaknya berbuat kafir atau sesuatu yang melenceng itu pasti masuk neraka. Di situ saya kepikiran mama saya gimana gitu. Saya pergumulan pertama saya di situ. Pergumulan saya pertama di mama, tapi ternyata Tuhan menjawab pergumulan saya. Ada firman Tuhan, cintailah aku melebihi ayahmu, ibumu, dan anak-anakmu. Itu saya, ya Tuhan, aku mencintaimu melebihi apapun di dunia ini. Nurul tadi mengatakan bahwa sudah memiliki satu kekuatan, bahwa Tuhan berkata, cintailah aku melebihi dari yang lain gitu ya. Nah, kemudian apakah Nurul waktu itu di saat memiliki keberanian itu langsung ngomong sama mama atau bagaimana? Enggak, saya enggak langsung ngomong sama mama. Karena waktu ngomong sama mama itu, pas saya mau ngomong, mama malah minta pergi haji. Itu pertama kalinya saya mau ngomong, mama minta pergi haji, tapi kan masih lama. Terus mintanya umroh. Ya udah deh, umroh dulu. Masa saya tahan akhirnya. Masa mau umroh saya bilang saya kafir, gawat nih. Nanti saya tahan dulu deh pulang umroh. Yang kedua kalinya saya mau bilang, itu nenek saya datang. Jadi itu mama itu sempat umroh gitu? Iya, itu mama sempat pergi umroh dulu baru pulang. Tapi itu posisinya adik-adik saya udah tahu. Di rumah cuma mama yang belum tahu.
kedua kalinya ada nenek saya datang lagi sakit, itu saya nggak cerita dulu. Pas ketiga kalinya itu saya mau bilang saya sakit, jadi nggak cerita dulu. Mama taunya itu dari kamar. Di kamar itu banyak kayak tulisan-tulisan, sama ada kapsul yang isinya God's word, itu kata-kata Tuhan. Nah dari situ mama tiba-tiba tahu dan telepon saya nangis-nangis, ini kenapa kayak gini, kalau ada masalah cerita dulu, kalau ada apa-apa tuh cerita dulu sama mama. Di situ. Terus apa kemudian yang Nurul katakan? Aduh, sama mama taunya mendadak begini. Ya udah, mama udah ngomong macem-macem lah, mau pergi lah, mau tinggalin rumah lah. Itu saya juga nggak balas apapun, nggak keluarin kata-kata sepatah kata pun saya nggak keluarin. Nanti aja di rumah dibahasnya. Pas saya pulang sampai rumah, mama nangis. Pas saya cerita mama nangis. Mama bilang, kenapa nggak cerita dulu, kenapa nggak kompromi dulu. Memangnya kalau mama tahu aku mau ikut Tuhan Yesus, mama ngizinin? Ya enggak, kata mama gitu. Ya ngapain aku harus minta izin dulu kalau ujung-ujungnya mama nggak bakal ngizinin juga. Di situ mama enggak ngomong, enggak marahin, cuman nangis aja. Aku yang terus-terusan ngomong, ya udah mah, kan aku udah keputusan aku ikut Tuhan. Mama juga harus hidup lebih baik lagi, jangan kayak gini. Mama tuh malunya karena papa. Mama malunya karena kenapa ditinggal papa, anak saya jadi kafir, kata mama seperti itu. Ditinggal papa, anak jadi kafir. Ini bukan salah mama, ini udah keputusan aku bilang sama mama seperti itu. Tapi mama nggak ada marah sedikit pun, nggak ada. Setelah perbincangan itu, besoknya mama nggak ngomong sama saya sampai berbulan-bulan. Saya di rumah pun nggak dianggap. Itu selama berbulan itu, sampai akhirnya saya sakit, itu usus buntu. Akhirnya baru mama deket lagi sama saya, dan sampai sekarang mama udah nerima. Dan nerima keadaan saya. Udah menerima keadaan. Jadi pelan-pelan lah ya mereka bisa menerima. Nah kemudian apakah Nurul menceritakan kepada adik-adik, kemudian kepada mama kalau Nurul sudah menghubungi papa? Iya. Saya udah bilang sama mama, udah bilang sama adik-adik kalau saya udah memaafkan papa, udah menghubungi papa. Mereka sih masih nyimpen dendam karena mereka belum merasakan apa yang udah saya rasakan. Tuhan mungkin belum menjamah hati mereka, belum ada perjumpaan juga sama Tuhan. Jadi masih ada dendam di hati mereka. Yang jelas pokoknya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Pasti waktunya Tuhan itu akan datang gitu ya, karena di dalam firman Tuhan dikatakan satu orang diselamatkan maka seisi rumah juga diselamatkan gitu. Nah kemudian selama Nurul menerima Tuhan, oh ya Nurul ini udah berapa tahun ikut Tuhan Yesus? 1 tahun. Saya dibaptis itu 14 Februari 2019. Waduh, 2019 ya berarti. Iya. 1 tahun setengah lah, 1 tahun setengah. Di dalam perjalanan Nurul bersama Tuhan di dalam 1 tahun ini, adakah sesuatu yang membuat Nurul, kan katanya kalau ikut Tuhan itu pikul salib gitu ya. Nah, yang membuat Nurul merasa bahwa oh ini salibku, karena aku terima Tuhan gitu. Adakah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Nurul? Saya selama ini sih yang saya rasakan malah perubahan hidup saya itu jauh lebih baik. Itu ke pribadi saya lebih baik. Saya yang tadinya saya sombong, egois, sekarang saya lebih rendah hati, lebih pemurah, lebih penuh kasih, lebih dekat sama yang lain. Itu yang berubah di hidup saya. Puji Tuhan ya. Jadi di saat kita hidup baru pasti mengalami satu perubahan yang lebih baik lagi. Nah kemudian Nurul ini kan masih muda nih. Adakah sesuatu yang pengen disampaikan buat teman-teman kita yang masih muda ya kan di rumah? Ya, kalau dari perjalanan hidup saya sih
uh, saya cuman bilang ini sesuatu yang pasti, kalau uang itu bukan suatu kebahagiaan, tidak dapat memuaskan kita. Lawan jenis atau manusia itu tidak bisa membahagiakan ataupun memuaskan kita. Agama pun tidak bisa memuaskan ataupun membahagiakan kita. Yang dapat membahagiakan dan memuaskan kita hanya Yesus Kristus. Karena seperti firman Tuhan, minumlah air dariku, maka engkau tidak akan haus lagi. Amen. Karena Tuhan Yesus itu adalah air kehidupan. Amen. Luar biasa. Nurul, ini saya dari tadi memperhatikan gitu ya, apa yang Nurul sampaikan itu membuat saya, waduh ini kok luar biasa gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang Nurul rasakan di dalam hatinya Nurul sesudah Nurul punya Tuhan Yesus, sehingga Nurul ini bisa punya semangat yang seperti ini gitu? Yang saya rasakan, yang tadinya hidup saya kosong, hampa, hati saya itu kayaknya ada sesuatu yang kurang, sekarang udah terpenuhi. Udah ada sukacita, udah ada damai sejahtera di situ, udah ada Tuhan Yesus. Kemudian kalau teman-temannya Nurul sesudah tahu bahwa Nurul itu sekarang jadi anak Tuhan gitu ya, apa tanggapan mereka? Pertama sih pasti saya dibilang kafir ya, itu pasti yang pertama. Saya dibilang kafir, saya diceramahin, saya dinasehatin, dikasihlah ayat-ayat Tuhan, itu yang pertama, dan saya dijauhin juga waktu itu. Tapi sekarang karena mungkin ngelihat saya udah lebih baik karakternya, jadi mereka mungkin bagus gitu perubahan hidup saya itu, jadi mereka mulai mendekat lagi sih, mulai menerima lagi ya. Memang firman Tuhan katakan bahwa jadilah terang dan garam. Ya. Saya percaya bahwa Nurul ini menjadi terang dan garam untuk teman-teman. Nah, adakah teman Nurul yang sampai sekarang masih nggak mau gitu? Pokoknya aku nggak mau lagi lah berteman sama Nurul gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ada yang ada teman saya yang seperti itu. Nah, tapi apakah ada usahanya Nurul untuk mendekati mereka? Ya kalau mereka butuh sesuatu ya saya pasti menawarkan, itu sih yang saya sampai sekarang bisa lakukan. Amin. Ya. Nah, kalau ini dengan teman-teman nih, kalau di dalam pekerjaan seperti apa? Kalau pekerjaan itu tadinya teman-teman saya nggak tahu, tapi jadi tahu. Bos-bos saya pun sekarang udah tahu, tapi mereka nggak ada yang menentang gitu. Justru waktu Natal kemarin mereka mengucapkan selamat Natal ya kayak gitu. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita percaya bahwa kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan buat kita semuanya. Kita percaya bahwa Nurul dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Pasti Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan Nurul, di dalam perjalanan Nurul. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, gitu ya. Nah, apakah Nurul juga punya rasa semangat dalam mengenai firman Tuhan ini, jadikanlah semua bangsa muridku? Apakah Nurul punya kerinduan untuk itu? Ya pastinya dong, yang tadinya saya nggak tahu kebenaran, saya jadi tahu kebenaran. Gak mungkin saya kekepin untuk diri saya sendiri, tapi pasti saya sebarkan untuk yang lainnya juga. Berbagi. Gitu ya. Nah, untuk sementara waktu ini apa yang Nurul lakukan untuk yaitu menceritakan cinta kasih Tuhan itu? Yang pertama dari diri saya sendiri dulu, karena diri kita ini adalah firman yang hidup. Iya. Kalau kitanya berbuat baik, pasti sekeliling kita juga melihat kita baik. Pasti bertanya-tanya dong, orang ini baik banget. Kenapa sih? Pasti mereka pengen tahu. Tapi kalau kitanya contohin yang nggak baik, pasti mereka juga berpikir nggak baik tentang kita gitu. Betul sekali. Haleluya, luar biasa. Nurul, terima kasih sekali sudah mau bersama-sama dengan teman-teman kita di rumah, mau bergabung dengan kami. Tentunya kami selalu berdoa buat Nurul supaya Tuhan selalu berikan kekuatan yang lebih luar biasa lagi. Dan kami juga selalu berdoa buat Nurul supaya semua seisi rumah Nurul diselamatkan.
Bahkan Papa bisa kembali lagi bersama-sama dengan Nurul, bersama-sama dengan adik-adiknya Nurul dan Mama gitu ya. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan gitu kan. Kita percaya itu. Terima kasih Nurul. Kapan-kapan nanti mampir lagi ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini saatnya kita akan menutup perjumpaan kita kali ini dengan berdoa syafaat. Haleluya Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, aku mengucap syukur untuk kasih-Mu kepadaku ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkanku jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan aku Tuhan. Aku berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal-Mu, yang masih jauh akan kebenaran Tuhan. Jamahlah hati mereka Tuhan. Kiranya Engkau mengadakan pertemuan dengan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat tahu apa itu kebenaran ya Tuhan, agar mereka dapat selamat ya Tuhan. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum selamat, yang masih belum tahu apa itu kebenaran ya Tuhan. Khususnya untuk papaku, untuk mama dan keluargaku dan teman-temanku ya Tuhan. Selamatkanlah mereka ya Tuhan, seperti Engkau menyelamatkanku ya Tuhan. Aku pun berdoa Tuhan untuk teman-temanku, untuk Eka, Ita, untuk Vira, untuk Putri yang masih mengenal, yang masih belajar untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang mau mengenal Engkau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan mereka, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kami semakin dikuatkan Tuhan melalui kisah perjalanan Nurul untuk bisa bertemu dengan Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus, siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami menjadi biji mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Kami bisa menjadi anak raja di atas segala raja. Itu adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk Papa Nurul Tuhan yang saat ini ada di Lampung ya Bapak. Kiranya Engkau jamah Tuhan hati Bapak ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memperlihatkan diri-Mu sendiri Tuhan kepada beliau ya Bapa. Sehingga beliau bisa mengenal Engkau Tuhan Yesus, melihat wajah-Mu ya Bapa. Aku percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus, kembalikanlah Papa Nurul kepada keluarganya Tuhan. Biarkanlah mereka berkumpul kembali Tuhan, dan mereka merasakan kasih Kristus yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Bapak yang baik, kami berdoa khusus Tuhan untuk keluarga Dino Syarif ya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau jamah anak-Mu ini ya Bapak. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau jadikan Tuhan istrinya Ibu Yuyun Tuhan Yesus
menjadi seorang penolong yang luar biasa ya Bapa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau menyediakan berkat-Mu Tuhan untuk keluarga ini ya Bapa. Tuhan, Engkau tidak pernah tidak memperdulikan keluarga ini. Engkau selalu peduli ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau selalu mencukupkan apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Gaby ya Bapa. Putri Pak Dino Syarif ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau melihat kesetiaan anak muda ini Tuhan, yang selalu bergantung harap kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau melihat anak muda ini yang selalu setia mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau selesaikan skripsinya Tuhan. Bahkan Engkau mencukupkan segala apapun yang dia perlukan untuk sekolahnya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau jagai lindungi anak ini yang ada di Semarang Tuhan. Engkau yang memprotek anak ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya juga Engkau Tuhan melindungi dan menjagai Fabian dan Bri ya Bapak. Tuhan, jagai mereka Tuhan. Jadikanlah mereka alat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna untuk keluarga ini ya Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk keluarga Murdani ya Bapak bersama Ibu Masni Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu melihat hati mereka Tuhan. Engkau melihat kesetiaan keluarga ini Tuhan. Keluarga ini selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Bahkan anak-anaknya, Oci dan Daniel Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Bapak, kami berdoa untuk keluarga Niko ya Bapak, dan juga Mbak Indri ya Bapak. Tuhan, kami mau serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Tito, Tara Tuhan ada di dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak ini Tuhan Yesus Engkau pakai dimanapun mereka bersekolah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga pakai usaha dan pekerjaan Pak Niko dan Mbak Indri Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarkanlah Tuhan banyak orang melihat kemuliaan-Mu melalui keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Firly dan Mbak Esther Tuhan. Tuhan Yesus, keluarga ini pun Engkau memberkati Tuhan. Keluarga ini ada di dalam kendali-Mu, ada di dalam genggaman tangan. Bapak yang baik, kami berdoa untuk semua keluarga Peniel ya Bapak. Berkati mereka semua ya Bapak. Berkati Mbak Nita, berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua sahabat-sahabat yang ada di rumah. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan menjamah setiap mereka Tuhan. Tuhan Yesus jamah setiap sahabat-sahabat kami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, apabila mereka dalam pergumulan keuangan Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, di saat mereka memiliki pergumulan dalam masalah kesehatan Tuhan, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pergumulan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan akan selesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena share Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai berjumpa kembali. Salam laku, damai sejahtera bagi kita semua.